Belum apa-apa lu udah ngerepotin. Awas lu ya, kalau bukan anak orang kaya. Bah, dia udah sadar noh. Bah, udah sadar. Nama lu siapa? Rumah lu di mana? Biar kita anterin ke rumah lu. Kenapa saya ada di sini? Laki gue nemuin lu di pinggir jalan. Lu tuh pingsan, ya kan bang? Iya, mendingan lu bilangin di mana rumah orang tua lo, biar bisa kita anterin. Hah? Kasihan mereka tuh udah khawatir sama keadaan lo. Iya, anak manis. Sekarang lu jawab, di mana rumah lu sama nama lu siapa? Nama saya. Saya nggak ingat nama saya. Saya nggak tahu. Jangan main-main lo. Masa nama sendiri kagak tahu? Rumah lo di mana? Hah? Rumah lo di mana? Rumah. Rumah saya. Saya nggak tahu. Saya nggak ingat apa-apa. Wita, apa yang mungkin ya anak hilang ingatannya? Apa? Hilang ingatan? Lu bener-bener kagak inget apa-apaan? Enggak. Saya nggak ingat apa-apa. Ya, ketiban sial deh. Bukannya untung malah buntung. Nah, tuh kalung lu siniin buat gue. Ya, siniin kalungnya. Wit, kenapa lo ambil kalungnya? Biarin aja bang. Udah repot-repot ngurusin dia. Masa Ayah kagak dapat apa-apaan? Sini, kalungnya buat Lola aja ya. Jangan. Anak kecil tuh apaan sih lu? Tahu aja barang bagus. Kalung ini Mas simpen. Bang, nih anak kembaliin ke tempat di mana abang nemuin dia. Aduh, tapi Wit. Alah, kagak pakai tapi-tapian. Ayah kagak mau kalau nih anak tinggal di sini. Emang abang mau ngasih dia makan? Rumah kita aja udah sempit. Pokoknya Ayah kagak mau tahu. Nih anak harus dikembaliin ke tempat di mana abang nemuin dia. Cepat! Suster, tolong kamu setiap saat periksa aliran oksigen dan infusnya, ya? Baik, Dok. Ya Allah, tolong selamatkan nyawanya. Ya orang baik. Ngapain dong ngeliatin gue terus? Capek apa? Apaan sih teriak-teriak berisik tahu? Tuh, lihat tuh, Mak. Dia ngeliatin makanannya Nola. Kayaknya dia mau minta tuh, Mak. Dasar lu celamitan. Jangan mimpi lu. Lu pikir malam ini, bakal dapat makanan? Awas lu ya, kalau sampai ngambil makanannya Nola, pukul lu. Ngerti? Lagian ngapain sih lu masih di sini aja? Gua kan udah nyuruh lu pergi dari sini, pergi sana. Dasar lu anak gak tahu diri. Gua udah empat ngeliat muka lu. Nah, pergi. Jangan pernah lu balik lagi kemari. Awas. Bu, bukan pintunya, Bu. Saya lapar. Saya mau makan. Ibu, bukain pintunya, Bu.
Doakanlah kami ibu agar selalu doaku. Oh, Oh ibu, mulai sekarang kamu jadi anak ibu. Ibu tidak akan membiarkan kamu kelaparan dan kesusahan. Ibu akan menyayangi kamu seperti anak ibu sendiri. Karena sekarang kamu adalah satu-satunya milik ibu. Tapi sayang, suami ibu sudah meninggal. Kalau dia masih ada, pasti dia juga senang menerima kamu di sini. Mulai sekarang, rumah ini nggak akan sepi lagi. Risa, kamu ngomong sendirian? Siapa bilang aku ngomong sendirian? Astagfirullah. Anak siapa itu, Riz? Ya anakku dong, namanya Didi. Didi. Buset nih bocah, masih di mari. Bangun, bangun, jangan di sini. Pergi lu dari sini. Punya budak kali, Mak. Bangun. Bu, tolong Bu, jangan usir saya. Saya nggak tahu harus pergi kemana. Gue kagak peduli. Lu mau pergi kemana kek, terserah. Yang penting lu nggak ngejogrok di rumah gue. Lu itu malah bikin pala gue pusing. Denger ya, sekarang gue mau pergi jualan bakso. Kalau ntar gue balik, lu masih ngejogrok di depan rumah gue. Gue hajar lu, ngerti? Iya. Gimana perasaan Bapak hari ini? Lebih baik kan? Terima kasih, Dok. Dokter sudah merawat saya dengan baik. Meskipun saya harus berjalan dengan kruk, namun kondisi saya sudah baik. Untuk sementara waktu, Bapak emang harus pakai kruk dulu ya. Tapi nanti kalau kaki Bapak sudah kuat kembali, insya Allah, Bapak akan berjalan seperti semula. Pelan-pelan. Dokter, Ya, apa saya boleh menemui cucu saya? boleh. Boleh, Pak. Itu Vika sedang di luar. Cucuku, kenapa penderitaan nggak pernah lepas dari kalian? Pak Reza, tidak apa-apa, Pak. Kalau Bapak mau menangis, menangislah. Saya bisa merasakan kepedihan yang Bapak rasakan. Karena terus terang, saya juga merasa sangat sedih. Pak Arman, Vika, Vik, apa sudah ada berita tentang Linda dan Erwin? Belum ada, Pak.
Tapi pihak kepolisian masih terus mencari keberadaan mereka sampai saat ini. Begitu mereka ditemukan, mudah-mudahan Marsha dan Vika juga akan ditemukan. Sebenarnya, saya sendiri bersama anak-anak sudah mencari mereka kemana-mana. Saya sudah tua. Tapi lihat Pika, hidupnya masih panjang. Apa dia bisa hidup dengan keputusasaan dan penderitaan yang begitu berat? Bapak harus kuat. Bapak harus tegar menghadapi semua ini. Demi cucu-cucu Bapak, Bapak harus kuat. Nasib. Apes. Punya laki, kerjanya mabok, judi tiap hari. Sekarang ditambah anak gembel hilang ingatan. Sebel deh gue kagak bisa terima nasib kayak begini. Mak, ngapain sih ngedumel terus? Udah deh, sekarang bikinin Nola bakso. Ntar Nola telat ke sekolahnya. Iya, bawel. Nih, udah sana makan yang banyak. Ya, Mak. Iya, Bu. Mak, lihat deh, Mak. Anak celamitan itu ngeliatin Nola terus. Kayaknya dia ngikutin kita terus deh, Mak. Kus. Sana, pergi dari sini. Jangan dimari, ntar dagangan gua kagak laku. Tuh, tameng banget sih lu. Kagak bisa dibilangin. Sekarang terserah deh lu mau ngapain di sini. Tapi awas ya, jangan ganggu gue. Bentar ya, Pak ya. Noh, makan. Katanya lu lapar. Mak, lihat deh, Mak. Kayaknya dia emang bener kelaparan, Mak. Ih, jorok ih. Makanan orang aja masih dimakan. Mak, kenapa dia nggak punya nama? Kan kalau mau manggil jadi susah, Mak. Lu sih ribet banget. Udah deh, sekarang terserah lu mau ngasih nama apa juga. Sekarang gue tahu. Lo gue kasih nama Nina aja. Nasib lo kan sama kayak tukang minta-minta kayak gitu. Nina, apa itu, Kek? Tadi Om Arman mengantar foto-foto ulang tahun. Pika mau lihat? Coba lihat, Kek. Nenek, Marsha, Rizky. Rika kangen, Kek. Kita harus menyimpan foto-foto ini dengan baik-baik, Nak. Karena cuma ini kenangan dari mereka. Nenek meninggal. Kak Marsha dan Rizky menghilang entah kemana. Rika khawatir sama mereka, Kek. Bang, kok pada berantakan begini? Abang nyariin apa sih? Nyari apa? Di mana lu sembunyiin kalung itu? Cepat kasihin ke gue. Abang mabok lagi ya? Alah, jangan banyak ngomong lu. Cepat kasihin kalung anak itu ke gue. Mana? Dasar. Dia pasti mau ngejual kalung itu buat mabok-mabokan sama judi. Ayah kagak bakalan kasih tahu di mana ayah simpen kalung itu. Hei!
Jangan diam aja lu. Mana kalungnya, mana? Kasihin ke gue, mana? Ayah lupa, Bang. Apa lu bilang? Cari! Cepat cari! Bang, ayah benar-benar lupa di mana naruh kalung itu. Dasar perempuan sialan lu! Besok pagi-pagi banget, ayah harus ngejual kalung ini sendirian. Jangan sampai Bang Jasman tahu. Ibu tahu kan, kalung ini terbuat dari apa? Emas. Ya, kalung ini terbuat dari emas. Harganya sangat mahal, Bu. Ada surat-suratnya nggak? Kagak. Kalung ini Ibu dapat dari mana? Apa Ibu dapat mencuri? Saya tidak mau beli barang yang bermasalah. Saya takut urusan sama polisi. Bapak kalau kagak mau beli kalung itu kagak apa-apa. Gak usah ngomong macem-macem. Sini. Gawat nih. Ayah mesti buru-buru pergi dari sini. Saya runyam nih. Ternyata kalung ini bener-bener mahal. Sampai susah ya ngejualnya. Mendingan juga ayah simpen, tapi jangan sampai ketahuan Bang Jasman. Nah, lebih baik ini kalung bakalan si Nola. Ayah mau kasihin dia pas hari pernikahannya. Oh ibu, Kak Marsha, Vika yakin kita pasti bakal ketemu. Leontin ini pasti akan menemukan pasangannya. Dan kita bertemu dan bersama-sama lagi, Kak. Ika, kamu sudah siap sayang? Kakek, udah, Kek. Kenapa sih, Kek? Enggak apa-apa. Kakek cuma heran. Kenapa sih Pika nggak betah di sekolah yang lama? Padahal itu sekolah bagus loh, unggulan. Iya sih, Kek. Tapi sekolahnya jauh. Terus Vika nggak biasa aja sama suasana sekolahnya. Sebenarnya Vika pindah ke sekolah negeri karena Vika berharap Vika bisa ketemu sama Kak Marsha. Dan sampai sekarang Vika yakin kalau Kak Marsha dan Rizky masih hidup. Mungkin mereka hidup kesusahan dan Kak Marsha bisa jadi cuma bisa sekolah di sekolah negeri, bukan sekolah unggulan kayak sekolahku yang lama. Loh, kok malah bengong? Ayo berangkat. Tapi karena ini hari pertama Pika di sekolah yang baru, kakek yang nganterin Pika ke sekolah. Kakek mau nganterin Vika ke sekolah. Kakek. Nanti apa kata teman-teman Vika kalau ngelihat Vika dianterin sama kakek? Wah. Kakek jadi lupa kalau sekarang Pika sudah besar. Tapi masa kakek nggak boleh ngantarin Pika ke sekolah? Dulu aja. Pika nggak mau ke sekolah kalau nggak diantar kakek. Malu kalau kelihatan bareng
kakek-kakek tua. Iya. Ya. Kakek. Vika kan cuma bercanda, Kek. Kita berangkat ke sekolah yuk. Nina! Mana sih tuh anak? Mak, gimana mak? Udah cantik belum mak? Ya ileh, cakep banget loh. Emaknya cakep, anaknya juga cakep. Lola, lu inget baik-baik ya. Ini kan hari pertama lu sekolah di sekolahan baru. Sejak babe lu meninggal, emak nih yang nyari duit, ngumpulin dikit-dikit supaya lu bisa sekolah di sekolah negeri yang bagus. Emak sengaja nyokolain lu di sana. Soalnya di sana banyak anak gedongan, anak orang kaya. Ntar lu di sekolahan, lu cari cowok kaya, lu pacarin. Nah, begitu lu lulus SMA, lu nikah sama dia. Nah, kalau gitu kan hidup kita kagak bakalan susah lagi. Ngerti lu ya? Iya mak, iya. Tenang aja mak, tenang. Ngomong-ngomong, si Nina kemana? Dipanggilin kagak nyaut-nyaut. Tahu. Udah mak, ayo pergi sekolah dulu ya Nya. Ya, mak. Hati-hati ya. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Dah. Nina! Udah kali itu anak. Nah lo, kenapa lagi tuh? Pasti nyari gara-gara. Ih, buset, Nina! Iya, Mak. Iya, mak. Budak lu ya? Hah? Kenapa tuh mangkok lu pecahin semua? Memangnya belinya gratisan kagak pakai duit? Maaf. Tadi waktu saya beresin mangkok-mangkoknya ada salah satu yang jatuh. Alasan aja lu. Lu tuh emang pintar ngomong. Lu gua angkat jadi anak, gua pikir lu bisa bantuin gue. Nggak taunya lu malah bikin masalah mulu. Gue nyesel tau nggak? Kenapa lu bengong aja kayak orang bego? Tuh, pecahan mangkok lu angkat semuanya, lu beresin. Terus lu jualan. Jangan sampai kesiangan. Ingat lu ya, dagangan bakso hari ini harus habis semuanya. Iya, Mak. Saya pergi dulu. Tunggu. Nih. Tuh duit lu kasihin sama Nola. Gue tadi sampai lupa ngasihin dia duit gara-gara lu. Kasihan kalau dia kagak makan. Ingat ya, itu bakso lu harus habis semuanya. Dan lu jangan coba-coba catat tuh duit. Gue udah catat berapa bakso yang lu bawa. Udah sana pergi lu. Iya, Mak. Oh ibu, Dika, baik-baik ya sayang. Semoga hari pertama sekolahmu menyenangkan ya. Iya, Kek. Vika masuk dulu ya. Udah, Kakek. Dadah. Walah, bete banget nih gue di kelas. Untung aja udah keluar, men. Suatu hari nanti, salah satu cowok-cowok kaya pasti akan jadi milik gue. Sekarang, gue harus mulai beraksi untuk mendapatkan salah satu dari mereka. Nah, kita jalan lagi kan? Goyangannya Yahut abis, man. Waduh. Kelihatannya anak baru nih. Yang kayak gini gue masuk, Kak. Enggak? Gue juga suka kali. Siapa yang gak suka? Kayak bebek Bali tuh, Kak. Maaf, ganggu. Enggak apa-apa. Dimaafin kok. Dari tadi gue keliling-keliling nyari kelas gue, tapi nggak ketemu. Ada yang tahu nggak di mana kelas 10C? Kelas 10C. Gampang. Tunggu dulu. Ntar gue kasih lihat yang mana kelas lo. Sekalian gue mau ngajak lo keliling-keliling sekolah. Biar lo nggak bingung. Makasih ya. Iya. Yuk, gue kasih lihat kelas lo. Wow,
Mas juga. Dasar gila. Emang tua, udah jelas-jelas harusnya di sini. Malah diajak jalan, kan kita nggak kebagian. Lah, lo kayak kagak kenal si Andi aja. Kambing dibedakin dia juga doyan. Udah deh, kalau gitu kita cari bebek Bali lain. Hai, kenalin, aku Vika. Aku murid baru. Ini hari pertama aku masuk di sekolah ini. Kalau gitu selamat deh. Kamu lagi baca apa? Lo tuh mau tahu aja ya urusan orang? Urus saya diri lo sendiri. Kok kamu kasar kayak gitu sih? Aku kan nanyanya baik-baik. Kalau lo mau cari teman ngobrol yang baik-baik, di luar sana. Di luar banyak kok cowok-cowok yang bisa lo ajak ngobrol. Gua lagi baca. Sana keluar. Maaf deh kalau udah ganggu. Aku cuma mau temenan aja kok. Songong banget sih tuh orang. Emak pasti bangga sama gue. Baru hari pertama masuk, udah berhasil ngegait cowok ganteng. Lu nggak perlu takut. Selama lu masih jadi teman gue, nggak bakal ada satu orang pun yang berani gangguin lo. Karena gue pengusaha di sekolah sini. Orang-orang takut dan nurut sama gue. Selama mereka baik sama gue juga baik sama mereka. Gue traktir mereka sepuasnya. Lo traktir semuanya? Iya, bagi gue itu nggak masalah. Dan seandainya kalau dikumpulin uang sakunya anak-anak satu lokal, tetap mereka nggak bisa nyamain uang saku gue. Jadi, lo itu orang kaya banget ya? Ya gitu deh. Bokap gue pengusaha hebat, usahanya ada di mana-mana. Lo tau nggak? Mobil bokap gue ada 10 dan merek-mereknya nggak beredar di sini. Ntar deh kapan-kapan gue ajak lu jalan-jalan pakai mobil bokap gue. Gila, ternyata gue emang gak salah pilih. Udah ganteng, tajir, berkuasa lagi di sekolah ini. Oke banget sih. Ini kelas lo. Oh, ini ya? Gue Nola. Gue Andi. Tuh cowok bener-bener aneh. Emangnya aku udah salah apa sama dia? Kemana lo? Jahat banget sih. Udah ngebikin orang jatuh. Maaf, kek. Dah! Kemana lu? Lu minta maaf sama temen gue. Minta maaf! Ini bukan urusan lo ya. Itu karena lu nggak sopan sama teman gue. Ngajar lo ya. Bikin gue takut sama lo, hah? Apa? Hei, Andi, Rian, apa-apaan ini kalian, hah? Rian, ini pasti kamu lagi yang bikin ulah. Berkali-kali diperingatkan, tapi tetap gak kapok-kapok juga. Kamu mau jadi jagawan di sini, hah? Kalau mau jadi jagawan, gue sekolah. Rian, sekarang kamu ikut bapak ke kantor guru, biar kamu dikasih hukuman. Tunggu dulu, Pak. Dia nggak salah. Dia nggak ngelakuin apa-apa, Pak. Bukan dia yang mulai. Saya ngeliat kejadiannya tadi, Pak. Dia benar-benar nggak salah dan dia nggak ngelakuin apa-apa. Mereka yang bohong, Pak. Enggak, Pak. Bohong, Pak. Andi nggak ngelakuin apa-apa. Cowok ini yang jadi gara-gara, Pak. Dia nabrak saya sampai jatuh, Pak. Enggak, Pak. Mereka bohong. Rian, kali ini kamu beruntung. Tapi awas, jangan bikin ulah lagi. Sekarang kalian masuk semua. Ayo, masuk kelas, ayo! Kamu, masuk kelas kamu sana.
Ayo bubar. Oh ibu, Masih sakit? Masih, Bu. Kepala Didi rasanya pusing banget. Perut Didi juga sakit. Kamu istirahat aja dulu di rumah ya. Ibu nggak mau ngelihat kamu sakit-sakitan terus. Ibu juga nggak mau kalau kamu bolos sekolah terus. Didi juga pengen cepetan sekolah sih, Bu. Tapi kepala Didi beneran sakit, Bu. Iya, ibu tahu. Makanya kamu nurut sama ibu ya. Sekarang ibu mau ke sekolah kamu dulu. Mau minta izin sama guru kamu. Terus ibu mau jualan ke pasar. Kamu jangan kemana-mana ya. Nanti siang ibu udah pulang kok. Didi, biarpun kamu cuma anak angkat ibu, tapi ibu sayang sekali sama kamu, nak. Mau ke pasar, Bu? Iya. Asik! Ibu udah pergi. Jadi hari ini aku nggak perlu sekolah lagi. Ya. Keluar tuh, keluar. Wes, pinter banget kamu nipu. Sampai-sampai ibu kamu percaya kalau kamu sakit. Udah deh, mendingan kita main PS aja yuk. Tapi di tempat yang biasa ya. Kita semua juga mau main PS. Tapi kan mesti nyewa. Kita semua lagi nggak punya duit nih. Coba kalian lihat tampang gue. Tampang lo? Emangnya kenapa? Tampang gue kan tampang anak baik-baik. Gue bisa deketin orang tanpa dicurigai. Mereka pasti nggak curiga kalau gue ngambil dompet mereka. Ya nggak? Emang mau nyempet di mana? Di sekolah aja. Ngapain nyuri dompet anak sekolahan? Palingan juga isinya cuman duit ribuan. Siapa bilang gue pengen ngambil uangnya? Gue tuh pengen ngambil HP-nya. Anak-anak sekolahan kan sekarang bawaannya HP. Kalau gue berhasil mengambil 1 HP aja, terus kita jual, uangnya bisa buat main PS puasnya deh, ya nggak? Wah, gila juga lu. Kecil-kecil gini otak lu kayak otak kriminal. Halo. Anak-anak di sini aneh ya. Padahal aku cuma ajak kenalan, tapi kenapa nggak ada yang mau temenan sama aku ya? Iya, karena lo bikin 2 kesalahan besar di pertama kali lo masuk sekolah. Ngelakuin kesalahan. Kesalahan apa? Yang pertama, lo malah musuhin Andi. Yang jelas-jelas orang yang paling berpengaruh di sini. Orang yang tajir dan juga suka bagi-bagi duit ke anak-anak. Semua anak tuh kepengen deket sama dia. Lo malah ngejauhin dia dan musuhin dia. Gua pikir sih dia nggak bakal tinggal diem aja kalau dia pasti bakal bikin lo sengsara. Terus, yang kedua, lo malah ngebelain Rian. Yang jelas-jelas sering bikin kacau di sekolah ini. Dia nggak pernah peduli sama orang lain. Dan kasar banget. Ya, saran gue sih mendingan lo jauhin Rian. Ya udah deh, gua keluar dulu ya. Pokoknya gua mau lu semua harus kasih pelajaran sama cewek anak kelas 1 yang belagu itu. Siapa namanya? Kalau nggak salah sih Vika. Iya. Kalian berdua harus kerjain dia. Buat apa sih repot-repot ngurusin dia? Udah, cuekin aja. Nggak bisa, Nol. Dia udah bikin gua kesel. Oh, jadi gitu ya? Sempet-sempetnya kamu mikirin cewek lain saat lagi sama aku. Lain kali aja deh ngurusin dianya.
Mendingan sekarang kita cari makan dulu di kantin. Yuk. No. Orang-orang di sekolah sini pada nggak mau makan di kantin sekolah ini. Makanannya nggak enak. Kalau emang lo mau cari makanan, kita pergi keluar aja. Di luar ada cewek penjual bakso, dan baksonya enak. Apa? Lo harus cobain. Dan lo berdua, kalau tugas lo berdua udah selesai, lo bakal buat traktir bakso. Curang lo, masa gue berdua doang yang disuruh? Yang lain enggak? Lu jangan banyak protes ya. Gue di sini bos lo. Lu ikutin aja perintah gue. Ngerti lo? Udah buruan lo berdua sana. Iya, susah jadi anak gue emang. Sial, gue nggak boleh sampai ketahuan kalau gue kenal sama Nina. Bisa-bisa Adi nanti manja-manja gue. Nin, bikinin gue bakso dong. Iya. Tadi, Mak, kenapa? Lo mau cerita soal nyokap lo yang nggak penting itu? Lo pikir kita datang ke sini cuma mau ngedengerin cerita lo? Itu tuh lapar. Cepetin deh bikinin baksonya. Maaf. Ya udah buruan ya. Halo, Kat. Ada apa? Kakek cuma mau ingatin. Vika udah makan belum bekalnya? Ini lagi Vika makan. Gimana sekolah barunya? Teman-temannya baik-baik? Baik kok, Kak. Vika seneng banget bisa sekolah di sini. Pokoknya kakek nggak usah khawatir. Ya udah ya, Kak. Vika mau nerusin makannya. Lapar. Iya sayang. Sampai ketemu di rumah nanti ya sayang. Ya, udah kakek. Ini pelajaran buat lo, karena lo udah berani sama Andi. Kalau lo berani macam-macam, lo bakal apa? Diem lo ya. Gak usah ikut campur. Kalau mau gue... Apa? Mau mukul gue? Lo nggak tahu siapa gue? Sama bos lo aja gue nggak takut. Apalagi cuma sama lo berdua. Tapi kalau lo mau boleh. Sini. Gue hancurin muka lo berdua. Lo lihat nanti. Lihat apa? Lihat apa? Lo nggak usah terima kasih sama gue. Utang gue udah impas. Jadi sekarang lo jangan ikut campur sama urusan gue. Kalau lo masih lapar, lo bisa makan bakso di depan. Baksonya enak. Kalau lo mau makan mendingan sekarang. Kalau siang udah habis. Makasih ya. Mana uang yang makasih buat gue? Ini. Sebaiknya lu jangan coba-coba ngasih tahu anak-anak di sini kalau kita saling kenal. Kalau sampai mereka tahu, gue akan bikin lu sengsara. Ngerti? Iya, saya ngerti. Nola, sebaiknya kamu jauhin Andi. Dia itu bukan cowok yang baik-baik. Siapa yang minta pendapat lo? Saya cuma mau ngingetin kamu aja. Saya udah lama jualan di sini. Dan saya udah banyak dengar cerita dari anak-anak. Gimana sikapnya sama cewek-cewek. Ih, sok tahu ya. Jangan sekali-kali lu nasehatin gue lagi. Lo itu saudara gue, bukan. Lo itu cuman pembantu. Ngerti? Hei, abis dari luar ya? Tukang baksonya masih ada nggak?
baksonya masih ada? Bakso, maaf, baksonya udah habis. Kamu anak baru ya di sini. Saya baru pertama kali ngeliat kamu. Iya, aku anak baru di sini. Kalau baksonya udah habis, ya udah deh. Aku masuk kelas dulu ya. Tunggu, saya masih ada sisa buat diri saya sendiri. Buat kamu aja ya. Nggak usah, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Kamu kan masih harus belajar, masih butuh tenaga. Kalau saya tinggal pulang, makan di rumah. Saya siapin ya baksonya. Kamu baik banget ya. Tapi aku nggak apa-apa kok. Baksonya buat kamu aja. Aku masuk dulu ya. Tunggu sini. Balikin! 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 Lepasin! Balikin itu HP gue! Lepasin! 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 Enggak! Lepasin! Enggak! Lepasin! Doa terluka